Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kreator akan membacakan buku yang berjudul The Art of War. Seni menaklukkan lawan dan memperoleh peluang. Bab 1. Merencanakan strategi. Sun Tzu berkata, seni perang sangat penting bagi negara. Hal ini dianggap sebagai sebuah masalah hidup dan mati, sebuah jalan menuju kemakmuran atau kehancuran. Maka, ini merupakan masalah yang tidak dapat dikesampingkan. Seni berperang di sini kemudian diatur oleh 5 faktor tetap yang harus diperhitungkan dalam pertimbangan oleh seseorang. Ketika berusaha menentukan kondisi yang diperoleh di lapangan, 5 faktor konstan tersebut meliputi hukum moral, A. Surga, B. Tanah, C. Komandan, D. Metode dan disiplin. Hukum moral tersebut menyebabkan orang-orang menjadi sepenuhnya sesuai dengan penguasa mereka, sehingga mereka akan mengikutinya tanpa memedulikan kehidupan mereka, tidak takut oleh bahaya apapun. Surga berarti malam dan siang, dingin dan panas, waktu dan musim. Bumi terdiri dari jarak, besar dan kecil, bahaya dan keamanan, tanah terbuka dan lintasan sempit, kemungkinan hidup dan mati. Komandan berdiri untuk kebajikan, kebijaksanaan, tulus, kebajikan, keberanian, dan ketegasan. Dengan adanya metode dan disiplin harus dipahami pengorganisasian tentara dalam subsidi yang tepat, kenaikan pangkat di antara para perwira, pemeliharaan jalan-jalan yang dengannya pembekalan dapat mencapai tentara, dan pengendalian biaya pengeluaran militer. 5 hal yang disebut di atas harus diketahui oleh setiap jenderal, bahwa musuh yang mengetahuinya akan menang dan musuh yang tidak mengetahuinya mereka akan gagal. Maka dari itu dalam pertimbangan ada ketika manusia untuk menentukan kondisi militer, biarkan mereka menjadi dasar perbandingan dalam hal ini sebagai berikut. A. Manakah dari 2 penguasa yang mempunyai hukum moral? B. Manakah dari 2 jenderal yang memiliki kemampuan paling hebat? C. Dengan siapa terletak keuntungan yang diperoleh dari langit dan bumi? D. Di sisi mana disiplin yang paling rapi ditegakkan? E. Tentara mana yang lebih kuat? F. Di sisi mana perwira dan laki-laki lebih terlatih? G. Tentara mana yang memiliki keteguhan yang besar baik dalam penghargaan maupun hukuman? Melihat 7 hal perkembangan ini, saya dapat meramalkan kemenangan atau kekalahan. Jenderal yang mendengarkan nasihat saya dan bertindak berdasarkan hal itu akan menang dan berkata, biarkan yang seperti itu dipertahankan sebagai komando. Jenderal yang tidak mendengar nasihat saya atau bertindak berdasarkan itu akan menderita kekalahan. Biarkan yang seperti itu diberhentikan. Sementara untuk meraih kesuksesan dari nasihat saya, manfaatkan kesempatan diri Anda dari setiap keadaan yang lebih menguntungkan dan di luar aturan biasa, terkait kesesuaian dengan keadaan yang menguntungkan seseorang harus mengubah rencananya. Semua peperangan didasarkan pada muslihat, oleh karena itu, ketika mampu menyerang kita harus terlihat tidak mampu. Ketika menggunakan kekuatan kita harus tampak lamban, terutama saat kita dekat. Kita harus membuat musuh percaya bahwa kita jauh, saat terlalu jauh kita harus membuatnya percaya bahwa kita dekat. Selain itu, kita harus memberikan umpan untuk memikat musuh, berpura-pura mengalami gangguan dan hancurkan mereka. Jika mereka aman di semua titik, bersiaplah menghadapi mereka. Jika musuh dalam keadaan unggul, hindari mereka. Jika lawan Anda mudah tersinggung, berusahalah dan membuatnya kesal. Berpura-puralah lemah agar mereka merasa lebih unggul. Jika musuh mencoba rehat, jangan beri musuh beristirahat. Jika pasukannya bersatu, pisahkan mereka. Kemudian, serang musuh di mana musuh tidak siap, muncul di mana Anda tidak diharapkan. Strategi militer ini pun yang mengarah pada kemenangan yang belum diketahui oleh orang-orang. Pada akhirnya sekarang jenderal yang memenangkan peraturan membuat banyak perhitungan di markasnya
sebelum pertempuran terjadi. Jenderal yang kalah dalam pertempuran membuat beberapa perhitungan sebelumnya. Demikianlah banyak kalkulasi menghasilkan kemenangan dan sedikit kalkulasi berakhir pada kekalahan. Apalagi tidak ada kalkulasi sama sekali. Dengan memperhatikan titik inilah saya dapat meramalkan siapa yang mungkin akan menang atau kalah. Bab 2. Melancarkan perang. Sun Tzu berkata, dalam operasi perang, jika di medan perang terdapat 1.000 kereta perang, sebanyak kereta perang kelas berat, dan 100.000 tentara berpakaian baja dengan bekal yang cukup untuk membawa mereka menyerbu. Pengeluaran biaya di markas dan di medan perang termasuk hiburan tamu, barang-barang kecil seperti lem dan cat, dan biaya untuk kereta dan baju besi akan mencapai total 1.000 ons perak per hari. Begitulah biaya untuk mengelola tentara sebanyak 100.000 orang. Ketika Anda terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya, dan jika kemenangan akan datang dengan lama, senjata pasukan akan menjadi tumpul dan semangat mereka akan berkurang. Lantas, jika Anda mengepung sebuah kota, Anda akan menghabiskan kekuatan Anda. Sekali lagi, jika barisan pasukan berlarut-larut, sumber daya negara tidak akan sebanding dengan ketegangan di medan perang. Sekarang, ketika senjata Anda tumpul, semangat Anda padam, kekuatan Anda habis dan harta Anda terkuras. Komandan pasukan lain akan muncul untuk mengambil keuntungan dari kondisi Anda yang berbeda di ujung tanduk. Maka tidak seorang pun, betapapun bijaksananya, akan mampu menghindari konsekuensi yang harus terjadi. Jadi, meski kita telah mendengar tentang tindakan gegabah dalam perang, kepandaian tidak pernah dikaitkan dengan penundaan yang lama. Tidak ada negara yang mendapat manfaat dari peperangan yang berkepanjangan. Hanya orang-orang yang benar-benar mengetahui durjana atau kejahatan dalam perang yang dapat memahami secara menyeluruh cara yang menguntungkan untuk menjalankannya. Lantas, prajurit yang memang terampil tidak menaikkan retribusi kedua. Begitu juga dengan gerobak pembekalannya dimuat lebih dari 2 kali. Bawalah bekal peperangan dari rumah, tetapi rampas juga pembekalan musuh, maka tentara akan memiliki cukup makanan untuk kebutuhan perang. Kas negara yang miskin menyebabkan tentara dipertahankan dengan sokongan dana dari pemerintah pusat. Mempertahankan tentara dari pusat pemerintahan dapat menyebabkan rakyat mengalami kemiskinan. Di sisi lain, kedekatan tentara menyebabkan harga naik dan harga yang tinggi menyebabkan harta rakyat terkuras habis. Pada saat harta mereka terkuras habis, di sanalah kaum tani akan ditimpa tuntutan berat. Dengan hilangnya harta dan kelelahan kekuatan ini, rumah-rumah penduduk akan dipreteli dan 3/10 dari pendapatan mereka akan hilang. Sedangkan pengeluaran pemerintah untuk kereta yang rusak, kuda yang tidak bertenaga, perlindungan dada dan helm, busur dan anak panah, tombak dan tameng, mantel pelindung, gerobak sapi, gerobak berat akan berjumlah 4/10 dari total pendapatannya. Oleh karena itu, seorang jenderal yang bijaksana akan memutuskan untuk merampas perbekalan milik musuh. 1 gerobak pembekalan musuh setara dengan 20 dari miliknya sendiri, dan juga 1 pikul dari makanan hewannya setara dengan 20 dari tokonya sendiri. Sekarang, untuk memusnahkan musuh, orang-orang kita harus dibangkitkan untuk marah dan siap beraksi. Bahwa mungkin ada imbalan dari mengalahkan musuh dan mereka harus mendapatkan imbalannya. Oleh karena itu, dalam pertempuran menggunakan kereta perang ketika 10 atau lebih kereta perang pertama harus diberi hadiah. Bendera kita sendiri harus diganti dengan bendera musuh, dan kereta dicampur dan digunakan bersama dengan bendera kita. Prajurit yang ditawan harus diperlakukan dan dijaga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar musuh ditaklukkan dapat menambah kekuatan kita sendiri. Maka dalam perang, biarkan tujuan besar Anda menjadi kemenangan dan bukan gerakan perlawanan yang panjang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemimpin tentara merupakan pemegang nasib rakyat. Orang bergantung kepadanya, apakah bangsa akan dalam damai atau dalam bahaya. Bab 3. Serangan dengan strategi.
Sun Tzu berkata, dalam seni perang praktis, hal terbaik dari semuanya yaitu merebut negara musuh secara menyeluruh dan utuh untuk memecah dan menghancurkannya tidak begitu efisien. Jadi lebih baik untuk merebut kembali seluruh pasukan daripada menghancurkannya, menangkap satu resimen, satu detasmen, atau seluruh kompi daripada menghancurkan mereka. Maka dari itu, berjuang dan menaklukkan dalam semua pertempuran Anda bukanlah keberhasilan tertinggi, melainkan keberhasilan tertinggi tercapai ketika kita mematahkan perlawanan musuh tanpa pertempuran. Jadi, bentuk tertinggi dari keahlian bidang militer adalah untuk menggagalkan rencana musuh. Hal yang terbaik berikutnya adalah untuk mencegah pertambahan kekuatan musuh. Urutan selanjutnya adalah menyerang pasukan musuh dari medan perang, dan kebajikan terburuk dari semuanya adalah mengepung kota-kota bertembok. Peraturannya adalah tidak mengepung kota bertembok dan sebisa mungkin harus dihindari. Mempersiapkan perisai, tenda-tenda, dan berbagai peralatan perang akan memakan waktu 3 bulan penuh, dan penumpukan gundukan di dinding akan memakan waktu 3 bulan lagi. Jenderal yang tidak dapat mengendalikan emosinya akan menurunkan anak buahnya ke medan perang seperti selimut yang berkerumun, dengan hasil sepertiga dari anak buahnya tewas. Sementara kota masih tetap belum dikuasai. Begitulah efek buruk dari pengepungan. Maka dari itu, pemimpin yang hebat akan menaklukkan pasukan musuh tanpa pertempuran sama sekali. Di sini musuh merebut kota-kota mereka tanpa mengepung mereka. Musuh-musuh menggulingkan kerajaan mereka tanpa operasi militer panjang di lapangan. Dengan kekuatan yang utuh, dia akan membuat musuh saling memperebutkan kekuasaan kekaisaran. Dan dengan demikian, tanpa kehilangan satu prajurit pun, kemenangan akan dicapai. Hal ini termasuk metode menyerang dengan siasat. Adanya aturan dalam perang jika kekuatan kita 10 melawan 1 musuh, kepung mereka jika 5-1, jika pasukan kita 2 kali lebih banyak, bagi pasukan kita menjadi 2 dan serang musuh kita. Jika seimbang dalam jumlah, kita dapat melancarkan serangan. Jika jumlah pasukan kita lebih sedikit daripada jumlah musuh, kita dapat menghindari musuh. Jika kekuatan pasukan kita tidak setara dengan musuh dalam segala hal, kita bisa lari darinya. Oleh karena itu, meski pertarungan yang keras dapat dilakukan oleh kekuatan kecil, pada akhirnya pasukan dengan jumlah kecil akan dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar jumlahnya. Sekarang, sang jenderal merupakan benteng pertahanan negara. Jika benteng pertahanan kuat di semua titik, negara akan kuat. Jika benteng rusak, negara juga akan lemah. Ada 3 cara di mana seorang penguasa dapat membawa malapetaka kepada pasukannya, dengan memerintahkan tentara untuk maju atau tidak dapat mematuhinya. Maka, pasukan ada juga akan tertatih-tatih. Dengan mencoba mengatur pasukan dengan cara yang sama seperti ia mengelola kerajaan, tidak memedulikan kondisi yang diperoleh pasukan, hal ini menyebabkan kegelisahan dalam pikiran prajurit. Dengan mempekerjakan para perwira tentaranya tanpa diskriminasi, karena ketidaktahuan prinsip adaptasi militer terhadap keadaan. Hal ini juga dapat mengguncang kepercayaan para prajurit. Akan tetapi, ketika tentara gelisah dan tidak percaya, masalah pasti datang dari pangeran feodal lainnya. Hal ini hanyalah akan membawa anarki ke dalam tubuh mereka, dan kemenangan tidak akan tercapai. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa ada 5 hal penting untuk meraih kemenangan dalam perang. Kita akan menang jika kita tahu kapan musuh maju bertempur dan kapan tidak bertempur. Kita akan menang jika kita tahu bagaimana menangani kekuatan superior dan inferior. Kita akan menang jika pasukan kita digerakkan oleh semangat yang sama di seluruh jajarannya. Kita akan menang jika kita mempersiapkan diri dan menunggu untuk menyerang musuh yang tidak siap. Kita akan menang jika kita mempunyai kekuatan militer dan kita tidak diintervensi oleh penguasa. Dengan adanya pepatah, jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut pada hasil dari ratusan pertempuran. Jika Anda mengenal diri sendiri tetapi bukan musuh, untuk setiap kemenangan yang diperoleh, Anda juga akan menderita kekalahan.
Kemudian jika Anda mengenal musuh maupun diri Anda sendiri, Anda akan kalah dalam setiap pertempuran. Bab 4. Penyusunan taktik. Sun Tzu berkata bahwa para pejuang hebat di masa lalu, langkah awalnya harus menempatkan diri mereka di luar kemungkinan kekalahan, dan kemudian menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Kemenangan sepenuhnya berada di tangan kita sendiri, tetapi kesempatan lain untuk mengalahkan musuh disediakan oleh musuh itu sendiri. Dengan demikian, pejuang yang baik harus mampu menghindarkan dirinya dari kekalahan, tetapi tidak dapat memastikan bisa mengalahkan musuh. Oleh karena itu, pepatah berkata bahwa seseorang mungkin tahu bagaimana menaklukkan tanpa mampu melakukannya. Untuk mengamankan diri dari kekalahan berarti taktik defensif. Kemampuan untuk mengalahkan musuh berarti melakukan serangan. Berdiri dalam posisi bertahan menunjukkan kekuatan yang tidak mencukupi. Menyerang menandakan kekuatan yang luar biasa. Jenderal yang ahli dalam pertahanan bersembunyi di relung paling rahasia di bumi. Musuh yang ahli dalam menyerang muncul dalam ketinggian tertinggi di surga. Jadi, di satu sisi kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri, kemudian di sisi lain muncullah sebuah kemenangan yang akan tercapai. Untuk melihat kemenangan hanya ketika berada dalam jangkauan kawanan biasa, bukanlah puncak kemenangan. Hal ini juga bukan puncak keunggulan jika Anda bertarung dan menaklukkan, dan seluruh penduduk kekaisaran berkata, "Kerja bagus." Mengangkat rambut musim gugur bukanlah tanda kekuatan besar. Melihat matahari dan bulan bukanlah tanda penglihatan yang tajam. Mendengar suara guntur bukanlah tanda telinga yang tajam. Apa yang orang dahulu sebut sebagai perjuangan, sebagai pejuang yang cerdas termasuk orang yang tidak hanya menang, tetapi juga unggul dalam kemenangan dengan mudah. Oleh karena itu, kemenangannya tidak memberinya reputasi karena kebijaksanaan atau penghargaan atas keberanian. Dia memenangkan pertempurannya dengan tidak membuat kesalahan. Jika membuat kesalahan adalah yang menentukan kepastian kemenangan, karena itu berarti menaklukkan musuh yang sudah dikalahkan. Maka, pejuang yang terampil menempatkan dirinya pada posisi yang membuat kekalahan menjadi tidak mungkin, dan tidak melewatkan momen untuk mengalahkan musuh. Demikianlah dalam perang, ahli strategi yang menang hanya mencari pertempuran selepas kemenangan diraih. Sedangkan musuh yang ditakdirkan takluk di awal pertempuran harus berjuang kembali sehingga bisa memperoleh kemenangan. Pemimpin yang sempurna mengembangkan hukum moral dan secara ketat mengikuti metode dan disiplin. Jadi, itu tidak termasuk sebuah kekuatannya untuk mengendalikan kesuksesan. Sehubungan dengan metode militer, kami memiliki pengukuran, perkiraan kuantitas, perhitungan, penyeimbangan, peluang, dan perihal kemenangan, pengukuran berulang keberadaannya ke medan perang atau tentu akan mengestimasi kuantitas untuk pengukuran. Perhitungan hingga estimasi kuantitas tersebut akan menyeimbangkan peluang untuk perhitungan dan kemenangan untuk menyeimbangkan peluang. Pasukan yang menang melawan pasukan yang ditaklukkan adalah seperti berat 1 pon yang ditempatkan dalam timbangan melawan sebutir biji-bijian. Dari kekuatan penakluk merupakan seperti luapan air yang terpendam ke dalam jurang sedalam 1000 meter. Bab 5. Energi. Sun Tzu berkata bahwa kontrol kekuatan besar merupakan prinsip yang sama dengan kontrol beberapa orang. Itu hanya masalah membagi jumlah mereka. Lantas, bertempur dengan pasukan besar di bawah komando Anda tidak berbeda jauh dari bertempur dengan pasukan kecil. Hal ini hanyalah masalah memberikan perintah dan aba-aba. Untuk memastikan bahwa seluruh pasukan Anda dapat menahan beban serangan musuh dan tetap tidak tergoyahkan. Ini dipengaruhi oleh manuver langsung dan tidak langsung. Dampak dari pasukan Anda mungkin seperti batu asah yang dilempar ke arah telur, dan hal ini dipengaruhi oleh taktik menyerang dan menjauhi di titik yang kuat. Dalam semua pertempuran yang terjadi, metode langsung dapat digunakan untuk terjun dalam pertempuran, tetapi metode tidak langsung akan diperlukan untuk mengamankan kemenangan
taktik tidak langsung diterapkan secara efisien, tidak ada habisnya bagaikan langit dan bumi. Hal ini juga tidak berujung seperti aliran sungai dan arusnya. Seperti matahari dan bulan, mereka berakhir tetapi memulai lagi. Seperti 4 musim, mereka berlalu untuk kembali sekali lagi. Tidak lebih dari 5 nada musik yang ada, tetapi kombinasi dari kelima nada ini menghasilkan lebih banyak melodi daripada yang dapat didengar. Anda tidak lebih dari 5 warna primer yang meliputi biru, kuning, merah, putih, dan hitam. Namun dalam kombinasi, mereka menghasilkan banyak warna daripada yang pernah dilihat. Ada tidak lebih dari 5 rasa utama meliputi asam, pedas, asin, manis, dan pahit. Namun kombinasi dari mereka menghasilkan lebih banyak rasa daripada yang pernah bisa dicicipi. Dalam pertempuran, tidak lebih dari 2 metode, serangan langsung dan tidak langsung. Akan tetapi kombinasi keduanya memunculkan serangan manuver yang tidak ada habisnya. Langsung dan tidak langsung memimpin satu sama lain secara bergantian. Seperti bergerak dalam lingkaran, Anda tidak pernah berakhir. Siapa yang dapat menghabiskan kemungkinan kombinasi mereka? Datangnya pasukan seperti arus deras yang bahkan akan menggelindingkan batu di sepanjang jalurnya. Kualitas keputusan seperti gerakan elang yang tepat sasaran yang memungkinkannya menyerang dan menghancurkan korbannya. Maka dari itu, pejuang yang baik akan menjadi buruk dalam medan perang dan cepat dalam mengambil keputusan. Energi dapat disamakan dalam pembengkokan busur dengan keputusan hingga pelepasan pemicu. Di tengah gejolak dan hiruk-pikuk pertempuran, mungkin ada kekacauan yang tampak, namun tidak ada kekacauan yang nyata sama sekali. Terlebih di tengah kebingungan dan kekacauan, barisan Anda mungkin tanpa memimpin atau pendukung di belakang. Namun itu akan menjadi bukti kekalahan. Gangguan simulasi mendalilkan disiplin yang sempurna. Kekuatan simulasi mendalilkan keberanian. Kelemahan simulasi mendalilkan kekuatan. Menyembunyikan keteraturan di bawah selubung kekacauan hanyalah masalah pembagian. Menyembunyikan keberanian di bawah pertunjukan rasa takut mengandaikan pendanaan energi laten. Dan menutupi kekuatan dengan kelemahan harus dilakukan dengan penyusunan taktis. Jadi, orang yang mahir menjaga musuh tetap bergerak akan mempertahankan penampilan untuk menipu, di mana menurutnya musuh akan bertindak. Hal ini dilakukan supaya musuh mengorbankan sesuatu, agar musuh dapat merebutnya dengan cara mengulurkan umpan ke musuh. Hal ini tentu akan membuat musuh terus berjalan. Kemudian, ke musuh dengan orang terpilih musuh akan menunggunya. Pejuang yang cerdas melihat efek energi gabungan dan tidak membutuhkan terlalu banyak dari individu. Oleh karena itu, kemampuannya untuk memilih orang tepat dan memanfaatkan energi gabungan. Ketika musuh menggunakan energi gabungan, prajuritnya menjadi seperti seonggok kayu atau batu. Sebab, kayu atau batu hanya akan berdiam diri di tanah yang datar dan bergerak saat berada di lereng. Jika dengan bersudut 4 akan terhenti, tetapi jika berbentuk bulat, tentu akan menggelinding ke bawah. Dengan demikian, energi yang dikembangkan oleh para pejuang yang baik, termasuk sebagai momentum, sebagai sebuah batu bundar yang digulingkan ke bawah gunung yang tinggi ribuan kaki. Begitu banyak tentang masalah energi. Bab 6. Titik lemah dan kuat. Sun Tzu berkata bahwa siapapun yang pertama maju ke medan pertempuran dan menunggu kedatangan musuh akan siap untuk bertarung. Kemudian siapapun yang berada di urutan kedua di lapangan dan harus bergegas perang akan tiba dengan kekalahan. Maka dari itu pejuang perang yang pandai melancarkan siasatnya kepada musuh, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke perangkap musuh. Dengan memberikan keuntungan kepadanya, dia bisa membuat musuh mendekat dengan sendirinya. Atau dengan melukainya, dia dapat membuat musuh tidak mungkin mendekat lagi. Jika musuh dalam keadaan lengah, dia dapat memusiknya. Jika musuh mempunyai perbekalan yang cukup, dia dapat membuatnya mereka menjadi kelaparan.
Dan apabila musuh-musuhmu berkemah, maka dia dapat memaksa mereka untuk pindah. Muncul di titik-titik yang harus segera diperintahkan musuh, dan berbaris cepat ke tempat-tempat di mana Anda tidak diharapkan. Suatu pasukan dapat berbaris dalam jarak yang sangat jauh tanpa kesulitan. Jika ia berbaris melalui negara di mana musuh tidak berada di sana, Anda yakin akan sukses dalam serangan Anda. Jika Anda hanya menyerang tempat-tempat yang tidak dipertahankan, Anda juga dapat memastikan keamanan pertahanan Anda. Jika Anda hanya memegang posisi yang tidak dapat diserang, oleh karena itu jenderal tersebut terampil dalam menyerang para lawannya yang tidak tahu bagaimana bertahan, dan dia terampil dalam bertahan dari lawan yang tidak tahu bagaimana melancarkan serangan. Ini merupakan suatu seni ketelitian dan kerahasiaan yang istimewa. Melalui Anda, kita belajar untuk tidak terlihat. Melalui Anda, kita belajar menyelinap, dan karenanya kita bisa memegang nasib musuh di tangan kita. Anda mungkin bergerak maju dan benar-benar tidak tertandingi. Jika Anda membuat titik lemah musuh, Anda mungkin mundur dan aman dari pengejaran. Gerakan Anda di sini juga lebih cepat daripada gerakan musuh. Apabila kita ingin bertarung, musuh dapat dipaksa untuk terlibat. Meskipun musuh berlindung di balik benteng yang tinggi dan parit yang dalam, adapun hal yang perlu kita lakukan adalah menyerang tempat lain yang harus musuh hilangkan. Jika kita tidak ingin berperang, kita dapat mencegah musuh menyerang kita. Meskipun bekas perkemahan kita sudah terlacak oleh musuh, lantas yang perlu kita lakukan hanyalah melemparkan sesuatu yang bisa menutupi akses jalan musuh menuju perkemahan kita. Dengan mengetahui strategi musuh dan tetap tidak terlihat, kita dapat menjaga kekuatan kita tetap terkonsentrasi, sementara kekuatan musuh harus dibagi. Kita dapat membentuk satu kesatuan utuh, sedangkan musuh harus terpecah menjadi beberapa regu. Oleh karena itu, akan ada satu kekuatan utuh melawan musuh yang terpecah belah, yang berarti kita akan menang karena musuh akan kalah jumlah. Lantas, apabila kita mampu menyerang kekuatan yang lebih lemah dengan kekuatan yang lebih tinggi, lawan kita akan berada dalam kesulitan. Medan perang di mana kita akan bertempur tidak dapat diumumkan. Untuk itu, musuh harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan di beberapa titik yang berbeda. Dan kekuatannya didistribusikan sedemikian rupa ke banyak arah. Jumlah yang harus kita hadapi pada titik tertentu akan sedikit secara proporsional. Sebab, jika musuh memperkuat pasukan garis depan, musuh akan melemahkan bagian belakangnya. Jika musuh memperkuat bagian belakangnya, kekuatan pada bagian depan akan melemah, dan jika musuh memperkuat sisi kirinya, kekuatan musuh pada sisi kanan akan melemah. Kemudian, saat musuh memperkuat sisi kanannya, kekuatan musuh pada sisi kiri akan melemah. Jika musuh mengirim bala bantuan ke setiap sisi, musuh akan menjadi lemah di setiap sisi tersebut. Beberapa kelemahan berasal dari terlalu sibuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Beberapa kekuatan berasal dari memaksa musuh kita untuk bersiap melawan kita. Ketika kita mengetahui tempat dan waktu pertempuran yang akan datang, kita dapat berkonsentrasi dari jarak terjauh sebelum memasuki medan pertempuran. Akan tetapi, pada saat kita tidak mengetahui kapan dan di mana pertempuran akan terjadi, maka pasukan sayap kiri tidak akan berdaya untuk menopang kanan. Pasukan sayap kanan sama-sama tidak berdaya untuk membantu kiri. Pasukan garis depan tidak mampu meringankan perjuangan pasukan bagian belakang, atau bagian belakang tidak bisa menopang pasukan garis depan. Terlebih lagi saat bagian terjauh dari tentara terpisah di bawah 50 km, dan bahkan yang terdekat dipisahkan oleh beberapa meter. Meskipun menurut perkiraan saya, tentara Yue melebihi jumlah pasukan kita itu tidak akan menguntungkan mereka dalam hal kemenangan. Saya katakan kepada musuh bahwa kemenangan dapat dicapai
Walaupun musuh lebih kuat secara jumlah, di sini kita dapat mencegah terjadinya pertempuran. Susunlah skema untuk membongkar rencana musuh dan kemungkinan keberhasilan mereka. Perdaya musuh dan pelajari prinsip aktivitas dan kebiasaan mereka. Paksalah musuh untuk mengungkapkan dirinya secara berat dan mengetahui titik-titik kelemahannya. Bandingkan secara hati-hati kekuatan pasukan lawan dan pasukan Anda sendiri, sehingga Anda dapat mengetahui di mana kekuatannya yang sangat melimpah dan di mana kekurangannya. Dalam membuat penyusunan taktis, usaha tertinggi yang dapat Anda capai adalah menyembunyikannya. Adapun seperti menyembunyikan karakter Anda, dan Anda akan aman dari pengintaian mata-mata yang paling cerdik. Dari intrik otak yang paling bijaksana, intrik di sini menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan orang lain. Bagaimana kemenangan dapat mereka raih dengan taktik musuh? Taktik musuh sendiri itulah yang tidak dapat dipahami oleh banyak orang. Semua orang dapat melihat taktik yang saya lakukan, tetapi taktik yang tidak dapat dilihat oleh siapapun merupakan strategi yang menghasilkan kemenangan. Jangan mengulangi taktik yang telah memberi Anda satu kemenangan, tetapi biarkan metode Anda diatur oleh berbagai keadaan yang tidak terbatas. Terakhir, taktik militer itu seperti air, karena air secara alami mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi, dalam peperangan, caranya adalah dengan menghindari yang kuat dan menyerang yang lemah. Air membentuk jalurnya sesuai dengan sifat lemah tanah. Ia mengalir dan prajurit itu memilih kemenangannya dalam hubungannya dengan musuh yang mereka hadapi. Oleh karena itu, seperti air yang tidak memiliki bentuk yang tetap, demikianlah juga dalam peperangan. Tidak ada kondisi yang tetap. Musuh yang dapat mengubah taktiknya dalam hubungannya dengan lawannya dan dengan demikian berhasil menang dapat disebut kapten utusan dewa 5 elemen yang terdiri dari air, api, kayu, logam, dan tanah. Kenyataannya tidak selalu sama-sama dominan, serta 4 musim saling memberi jalan pada gilirannya. Ada hari yang pendek dan panjang, dan bulan pun mempunyai periode bersinar. Bab 7. Bermanuver. Sun Tzu berkata bahwa di dalam perang, jenderal menerima perintah dari penguasa. Setelah mengumpulkan pasukan dan mengkonsentrasikan pasukannya, dia harus memadukan dan menyelaraskan elemen-elemen yang berbeda sebelum mendirikan perkemahannya. Setelah itu, dia melakukan taktik manuver yang tidak ada yang lebih sulit darinya. Kesulitan manuver taktis meliputi mengubah tipu muslihat menjadi terang-terangan dan kelemahan menjadi keuntungan. Jadi, untuk mengambil rute yang panjang dan memutar setelah menarik musuh keluar dari jalan dan meski mulai mengejarnya, untuk mencapai tujuan di depannya, menunjukkan pengetahuan tentang kecerdasan, deviasi atau penyimpangan dari peraturan. Melakukan manuver dengan pasukan yang cekatan akan menguntungkan, dengan pasukan yang tidak disiplin akan menjadi sebuah langkah paling berbahaya. Jika Anda mengatur pasukan yang lengkap dalam barisan untuk merebut keuntungan, Anda mungkin akan terlambat mendapatkannya. Di sisi lain, apabila Anda ingin mengutus pasukan detasmen untuk tujuan tersebut, pasukan Anda terpaksa harus meninggalkan perbekalan mereka di belakang. Jadi, jika Anda memerintahkan anak buah Anda untuk menyingsingkan jas mereka dan melakukan pawai paksa tanpa henti siang atau malam, menempuh jarak 2 kali lipat dari biasanya, menempuh jarak 50 km untuk merebut keuntungannya, para pemimpin semua 3 divisi akan jatuh ke tangan musuh. Pasukan yang lebih kuat akan berada di garis depan, pasukan yang letih akan tertinggal di belakang, dan dalam rencana ini hanya 1/10 dari pasukan Anda yang akan mencapai tujuan. Apabila Anda berbaris 25 km untuk mengungguli musuh, Anda akan kehilangan pemimpin divisi pertama Anda.
dan hanya setengah kekuatan Anda yang akan mencapai tujuan. Apabila Anda berbaris 15 km dengan tujuan yang sama, hanya 2/3 dari pasukan Anda akan tiba. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pasukan tanpa kereta perbekalan akan kalah. Tanpa kepastian strategi, maka akan kalah. Tanpa pasukan kebutuhan pokok, maka akan kalah. Kita tidak dapat masuk ke dalam aliansi sampai kita mengenal dengan akrab teman seperjuangan kita. Kita tidak layak memimpin pasukan dalam pawai, kecuali kita memahami seluk-beluk negara yang kita serang, mulai dari pegunungan dan hutannya, jebakan dan parinya, tanah payak dan rawa-rawanya. Kita tidak akan dapat memanfaatkan keuntungan alam untuk diperhitungkan kecuali kami menggunakan pemandu lokal. Dalam perang, berlatihlah melakukan tipu muslihat, dan Anda akan berhasil. Entah Anda akan menyatukan maupun membagi pasukan Anda dalam beberapa grup. Hal itu harus ditentukan oleh keadaan. Anda harus bergerak secepat angin, dan kekompakan pasukan Anda mesti rimbun seperti hutan. Ketika Anda merampas dan menjarah harta dalam perang, Anda mesti melakukannya seganas kobaran api. Lalu, pertahanan Anda mesti sekokoh gunung. Anda harus merahasiakan rencana Anda dalam gelapnya malam, sehingga musuh tidak akan mengetahuinya. Kecuali ketika Anda kalah, gugurlah seperti kilatan petir. Ketika Anda menjarah pedesaan, bagikan harta jarahan tersebut kepada pasukan Anda. Ketika Anda merebut wilayah baru, bagi rata hasilnya kepada pasukan Anda. Pikirkan rencana dan lakukan perundingan sebelum Anda bergerak. Musuh akan menaklukkan siapa yang telah mempelajari ilmu mengelak. Begitulah seni bermanuver dalam perang. Kitab Manajemen Pasukan mengatakan bahwa di medan pertempuran kata-kata yang diucapkan tidak cukup memberi semangat moral. Maka dari itu, bunyikanlah gong dan kendang. Selain itu, pasukan membutuhkan penanda khusus. Oleh karena itu, kibarkanlah panji-panji dan bendera-bendera. Gong dan gendang, panji-panji serta bendera-bendera adalah sarana di mana telinga dan mata seluruh pasukan tuan rumah dapat terfokus pada satu titik tertentu. Tuan rumah dengan demikian membentuk satu kesatuan, maka mustahil bagi pasukan yang berani untuk maju sendirian atau bagi pasukan yang pengecut untuk mundur sendirian. Hal ini adalah sebuah seni mengelola banyak orang, maka dalam pertempuran malam hari memanfaatkan banyak tanda isyarat dengan api dan genderang. Dan dalam pertempuran siang hari, bendera dan spanduk sebagai sarana untuk memengaruhi pendengaran dan penglihatan pasukan Anda. Seluruh tentara mungkin dirampas semangatnya. Seorang panglima mungkin akan kehilangan kesabarannya. Semangat seorang prajurit tengah berada di puncaknya di pagi hari, pada siang hari sudah mulai berkibar. Dan di malam hari, pikirannya hanya tertuju pada kembali ke perkemahan. Maka dari itu, seorang jenderal yang lihai akan menghindari perang melawan pasukan musuh yang tengah bersemangat tinggi. Akan tetapi, dia baru akan menyerang mereka ketika melambat dan cenderung ingin kembali. Hal ini merupakan sebuah seni mempelajari suasana hati, disiplin dan tenang, menunggu munculnya kekacauan dan kerusuhan di antara musuh. Inilah seni mempertahankan penguasaan diri. Selalu unggul lebih dahulu selagi musuh masih jauh dari kemenangan, menunggu dengan tenang selagi musuh bekerja keras dan berjuang, cukupilah perbekalan pasukan selagi musuh kelaparan, maka hal adalah seni untuk memelihara kekuatan. Untuk menahan diri dari mencegat musuh yang panji-panjinya tertata dengan sempurna, menahan diri dari menyerang pasukan yang disusun dalam barisan yang tenang dan percaya diri. Maka hal itu termasuk seni untuk mempelajari keadaan. Aksioma militer ini dimaksudkan untuk tidak maju melawan musuh yang bersiaga di atas bukit maupun melawan musuh ketika mereka tengah maju menuruni bukit. Jangan menyerah. Jangan mengejar musuh yang berpura-pura melarikan diri, dan jangan menyerang pasukan musuh yang temperamennya tajam.
Jangan menelan umpan yang ditawarkan oleh musuh. Jangan mengusik pasukan yang kembali ke rumah. Ketika Anda mengepung pasukan, biarkan jalan keluar selalu terbuka. Namun, jangan menekan musuh yang putus asa terlalu keras. Begitulah penjelasan tentang seni berperang. Bagian 8. Variasi taktik. Sun Tzu berkata bahwa di dalam perang, jenderal menerima perintahnya dari penguasa untuk mengumpulkan pasukannya dan memusatkan kekuatan pasukannya pada satu titik. Ketika berada di negara yang tengah berada di situasi genting, jangan mendirikan kemah untuk pasukan. Di negara di mana jalan raya saling berpotongan, bersatulah dengan sekutu Anda. Jangan berlama-lama terjebak di posisi yang terisolasi dan berbahaya. Dalam situasi terkepung, Anda harus menggunakan siasat. Dalam posisi putus asa, Anda harus berjuang. Ada jalan yang tidak boleh dilalui, pasukan yang tidak boleh diserang, kota-kota yang harus dikepung, kedudukan yang tidak harus diperebutkan, perintah penguasa yang tidak harus dipatuhi. Seorang jenderal yang benar-benar memahami keuntungan yang menyertai variasi taktik perang tahu bagaimana menangani pasukannya. Sementara itu, jenderal yang tidak memahami semua peraturan ini mungkin memahami secara baik urusan kenegaraan. Namun dia tidak akan mampu mengubah pengetahuannya menjadi rencana nyata. Jadi, jenderal perang yang tidak berpengalaman dalam mengatur rencana perang, meskipun ia memahami 5 keuntungan, akan gagal memanfaatkan anak buahnya dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, seorang pemimpin yang bijaksana akan mempertimbangkan secara matang keuntungan dan kerugian dalam menyusun taktik. Jika harapan kita akan keuntungan dalam perang ditempa melalui cara ini, kita mungkin berhasil mencapai kemenangan dengan taktik kita. Sebaliknya, jika di tengah kesulitan kita selalu siap untuk meraih keuntungan, kita bisa melepaskan diri dari kemalangan. Urus pemimpin musuh dengan memberikan perlawanan kepada mereka, buat mereka sibuk, dan jangan biarkan mereka lolos. Pancing terus mereka, dan giring mereka ke titik yang sudah direncanakan. Seni perang memang pada dasarnya mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kemungkinan tidak datangnya musuh, tetapi pada kesiapan kita sendiri untuk menyambut kedatangan musuh, bukan bergantung pada kesempatan mereka untuk tidak menyerang, melainkan pada kenyataan bahwa kita telah membuat posisi kita tak tergoyahkan. Ada 5 kesalahan fatal yang dapat mempengaruhi seorang jenderal dalam berperang, yaitu A. Kecerobohan yang mengarah pada kehancuran. B. Sikap pengecut yang mengakibatkan ditawan oleh musuh. C. Sifat gegabah yang bisa dipicu karena cemoohan. D. Haus akan kehormatan yang peka terhadap rasa malu. E. Adanya rasa perhatian berlebihan pada anak buahnya yang membuatnya khawatir dan kesulitan. Hal ini sudah dijelaskan merupakan 5 dosa yang menimpa seorang jenderal sehingga ia bisa saja kalah dalam peperangan. Pada saat pasukan digulingkan dan pemimpinnya terbunuh, penyebabnya pasti akan ditemukan di antara 5 kesalahan fatal ini. Biarkan hal ini menjadi subjek meditasi. Bab 9. Operasi pasukan. Sun Tzu berkata bahwa saat ini kita sampai pada permasalahan tentang perkemahan untuk para pasukan dan mengamati tanda-tanda datangnya musuh. Melewati pegunungan dengan cepat dan tepat dan tetap berada di sekitar lembah. Berkemah di tempat tinggi dan menghadap matahari terbit, jangan memanjat ketinggian untuk bertempur, begitu banyak medan perang di pegunungan.
Setelah menyeberangi sungai, Anda harus menjauh dari sungai tersebut. Ketika pasukan musuh berusaha melintasi sungai, jangan maju menyerang mereka di tengah aliran sungai. Akan lebih baik untuk membiarkan setengah tentara menyeberang dan kemudian melancarkan serangan kepada mereka. Apabila Anda ingin maju bertempur, Anda tidak harus pergi menemui musuh Anda di dekat sungai yang harus mereka seberangi. Susun tipu muslihat yang lebih hebat daripada musuh dan teruslah berani, jangan melawan arus sungai untuk menemui musuh. Banyak sekali peperangan yang dilakukan di sungai. Dalam melintasi rawa-rawa air asin, satu-satunya fokus Anda adalah bahwa Anda mesti sesegera mungkin keluar dari sana, tanpa menunda sedikit pun. Jika terpaksa bertarung di rawa air asin, Anda harus berada di dekat perairan dan rerumputan, dan menemukan rumpun pohon untuk berlindung dari serangan musuh. Begitulah peperangan di rawa air asin kerap terjadi. Di wilayah yang kering dan datar, ambil posisi yang mudah dijangkau dengan tanah tinggi perbukitan di sebelah kanan dan di belakang Anda, sehingga bahaya mungkin ada di depan dan keselamatan ada di belakang. Begitu banyak taktik berbaris pasukan di medan perang dengan wilayah datar. Sudah dijelaskan di atas bahwa hal ini termasuk 4 cabang pengetahuan militer yang berguna yang memungkinkan Kaisar Kuning mengalahkan beberapa negara. Semua pasukan lebih menyukai tempat yang tinggi daripada tempat yang rendah, dan tempat yang cerah daripada tempat yang gelap. Apabila Anda berhati-hati dengan pasukan Anda, bahkan berkemah di tanah yang keras, pasukan akan bebas dari segala jenis penyakit, dan ini akan memberikan Anda kemenangan. Pada saat Anda tiba di bukit atau tepian sungai, ambil sisi yang cerah dengan kemiringan di bagian belakang kanan Anda. Dengan demikian, Anda akan segera bertindak untuk kepentingan tentara Anda dan memanfaatkan alam sekitar. Lantas, ketika berada di wilayah negara yang mempunyai curah hujan tinggi, sungai yang ingin Anda seberangi meluap dan bergejolak, Anda pun harus menunggu sampai surut. Negara yang mempunyai tebing terjal dengan aliran deras di antaranya, lembah yang dalam, tempat-tempat berlumpur, semak berlukar liar, rawa-rawa dan celah-celah harus secepat mungkin dilalui dan tidak boleh berlama-lama di tempat tersebut. Sementara kita menjauh dari tempat-tempat seperti itu, kita harus membuat musuh mendekati daerah itu. Saat kita menghadapi mereka, kita harus memancing musuh agar mereka memasuki tempat tersebut. Ketika Anda mendirikan perkemahan di daerah berbukit, di sekitar kolam yang dikelilingi oleh rumput air, di ngarai yang dipenuhi oleh alang-alang, atau hutan dengan semak belukar yang hebat, Anda mesti memeriksa lingkungan sekitar dengan hati-hati dan selalu waspada. Sebab, pada dasarnya ini semua merupakan tempat di mana musuh kerap melakukan penyergapan atau mata-mata yang berbahaya kerap bersembunyi. Ketika musuh sudah dekat dan tetap bersiaga, dia mengandalkan kekuatan yang dia miliki. Pada saat musuh menjauhkan diri dan mencoba memprovokasi pertempuran, mereka ingin pihak kita maju. Apabila tempat perkemahannya mudah diakses, musuh berusaha menjebak Anda. Gerakan di antara pepohonan di hutan menunjukkan bahwa musuh tengah bergerak maju. Munculnya sejumlah kelompok pasukan di tengah rerumputan yang lebat, berarti musuh ingin membuat kita waspada. Burung-burung yang berterbangan termasuk sebuah tanda penyergapan. Binatang buas yang terkejut menunjukkan bahwa serangan mendadak akan datang. Pada saat debu membumbung tinggi ke atas langit, itu merupakan tanda kereta perang yang tengah melaju ketika debunya berterbangan rendah tetapi tersebar di area yang luas. Itu menandakan bahwa pasukan infanteri tengah mendekat. Ketika debu berterbangan ke arah yang berbeda,
Itu menunjukkan bahwa pihak musuh telah dikirim untuk mengumpulkan kayu bakar. Beberapa asap bergerak sana kemari menandakan bahwa tentara sedang berkemah. Kalimat penyemangat dan peningkatan persiapan adalah tanda bahwa musuh akan maju menyerang. Bahasa kasar dan pergerakan musuh ke depan seolah-olah untuk menyerang adalah tanda-tanda bahwa mereka akan mundur. Pada saat kereta perang ringan keluar lebih dahulu dan mengambil posisi di sayap, hal itu merupakan tanda bahwa musuh sedang bersiap untuk pertempuran. Kemudian kesepakatan perdamaian yang tidak disertai dengan sumpah janji menunjukkan bahwa akan terjadi pengkhianatan. Ketika banyak yang berlarian dan para prajurit turun pangkat, itu berarti saat kritis telah tiba. Pada saat beberapa pasukan terlihat maju dan beberapa mundur, itu merupakan suatu tipu daya. Ketika pasukan berdiri bersandar pada tombak mereka menjadi lemah karena kekurangan makanan. Apabila pasukan yang utus untuk mengambil air mulai meminum air dari sumbernya, mereka telah menahan dahaga. Apabila musuh melihat suatu kesempatan emas yang dapat diperoleh, tetapi mereka tidak berusaha untuk memanfaatkannya, para pasukan kelelahan. Ketika burung-burung berkumpul di seberang tempat yang tidak berpenghuni dan mereka ribut di malam hari, hal tersebut menandakan kegugupan. Apabila ada gangguan di perkemahan, pengawalan jenderal lemah, jika panji-panji dan bendera bergeser, maka mereka tengah menyusun tipu muslihat atau hasutan. Apabila para petinggi atau jenderal sedang marah, hal itu berarti bahwa pasukan telah merasa letih. Ketika pasukan memberi makan kudanya dengan gandum dan menyembelih dan memakan hewan ternak mereka, dan ketika pasukan tidak menggantung panci masak mereka di atas api unggun, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak akan kembali ke tenda mereka. Anda mungkin tahu bahwa mereka bertekad untuk bertempur sampai mati. Pemandangan anggota pasukan yang saling berisik atau berbicara dengan nada pelan menunjukkan ketidaksukaan di antara para anggota. Kemudian ketika Anda sering mendapatkan harta rampasan perang, hal itu menandakan bahwa sumber kekayaan musuh telah menipis dan terlalu banyak hukuman merefleksikan kondisi penderitaan yang mengerikan. Apabila Anda memulai perang dengan gertakan, tetapi kemudian Anda takut dengan jumlah musuh, hal itu menunjukkan kurangnya kemampuan intelijen. Ketika utusan yang dikirim pulang dengan berita baik, hal itu merupakan sebuah tanda bahwa musuh menginginkan gencatan senjata. Jika pasukan musuh berbaris dengan penuh amarah dan tetap menghadap kita untuk waktu yang lama, tanpa bergabung dalam pertempuran atau mundur, Anda harus lebih meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Jika jumlah pasukan kita tidak lebih banyak daripada musuh, itu sudah cukup. Itu hanya menandakan bahwa pasukan kita tidak bisa menyerang musuh secara langsung. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah memusatkan semua kekuatan kita yang tersedia, terus mengawasi musuh dan menunggu bala bantuan. Bagi mereka yang tidak menyusun strategi terlebih dahulu, tetapi malah meremehkan pihak musuh, pasti akan ditawan oleh musuh. Apabila pasukan dijatuhi hukuman sebelum mereka berguna bagi Anda, mereka tidak akan terbukti patuh pada Anda. Dan jikalau mereka patuh, mereka sebenarnya tetap tidak berguna sama sekali. Ketika pasukan telah menunjukkan pencapaian baik kepada Anda, hukuman tidak perlu ditegakkan karena hukuman itu tidak ada gunanya. Maka dari itu, seluruh pasukan harus diperlakukan secara manusiawi, tetapi tetap di bawah kendali dengan disiplin keras. Hal ini merupakan jalan utama menuju kemenangan. Lalu apabila dalam pelatihan prajurit, perintah senantiasa dibiasakan. Mereka akan disiplin, jika tidak sikap disiplin mereka akan memburuk. Jika seorang jenderal menunjukkan kepercayaan pada anak buahnya, tetapi selalu bersikeras agar perintahnya dipatuhi, maka hal itu akan saling menguntungkan. Bab 10. Medan Perang. Sun Tzu mengatakan bahwa medan perang terdiri dari 6 jenis.
A. Medan perang yang mudah diakses. B. Medan perang penuh jebakan. C. Medan perang sementara. D. Medan perang di tempat sempit. E. Medan perang yang terjal. F. Medan perang yang aman dari musuh. Wilayah yang mudah dilintasi oleh pasukan kita dan pasukan musuh merupakan medan perang yang dapat dicapai. Medan perang yang mudah dilintasi ini prioritas saya adalah menduduki posisi tinggi dan wilayah yang bermandikan sinar matahari yang nyaman serta menguntungkan untuk mengawasi rute pasukan makanan dan perbekalan. Dengan cara ini, berbagai keuntungan dalam peperangan dapat kita peroleh. Suatu daerah yang mudah dimasuki tetapi sulit untuk mundur darinya disebut dengan medan perang yang penuh jebakan. Di posisi seperti ini, jika musuh tidak siap, Anda dapat menyerang dan mengalahkan mereka. Akan tetapi, jika musuh siap menyambut Anda dan Anda gagal mengalahkan mereka, maka kembali akan menjadi hal yang mustahil. Kekalahan pun akan menimpa pasukan Anda. Ketika posisinya sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan dengan melakukan langkah pertama, itu disebut medan perang sementara. Ketika posisinya sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan dengan melakukan langkah pertama, itu disebut medan perang sementara. Di suatu medan perang sementara, jika musuh mencoba memancing pasukan Anda seharusnya tidak maju melancarkan serangan. Sebaliknya, Anda harus berpura-pura mundur sehingga Anda bisa memancing musuh keluar dari tempatnya. Ketika setengah pasukannya telah keluar dari posisinya, ini merupakan saat yang tepat untuk melancarkan serangan. Sehubungan dengan medan perang di daerah sempit, jika Anda dapat menempatinya terlebih dahulu, biarkan pasukan yang kuat ditempatkan untuk berjaga dan menunggu kedatangan musuh. Apabila musuh menghalangi Anda untuk menduduki sebuah medan perang di daerah sempit, jangan mengejarnya. Apabila musuh menghalangi Anda untuk menduduki sebuah medan perang di daerah sempit, jangan mengejarnya jika celah itu sepenuhnya dijaganya. Tetapi kejarlah ketika penjagaan mereka lemah. Berkenaan dengan medan perang di daerah terjal, jika Anda lebih dahulu tiba di daerah itu sebelum musuh Anda harus menempati tempat yang tinggi dan terang, dan menunggu mereka muncul. Jika musuh telah menduduki tempat sebelum Anda, jangan ikuti mereka, tetapi mundur dan cobalah pancing mereka agar pergi dari tempat tersebut. Kemudian apabila Anda berada pada jarak yang sangat jauh dari musuh, dan kekuatan kedua pasukan sama, tidak mudah untuk memprovokasi pertempuran, pada akhirnya Anda hanya akan menelan kekalahan. 6 hal di atas merupakan prinsip yang berhubungan dengan medan perang. Seorang jenderal yang telah mencapai suatu titik di medan perang yang sudah dipercayakan kepadanya harus berhati-hati untuk mempelajari medan perang tersebut. Sekarang pasukan dihadapkan pada 6 malapetaka yang tidak ditimbulkan oleh alam, tetapi dari kesalahan yang menjadi tanggung jawab sang jenderal. 6 bencana tersebut di atas meliputi: A. Pasukan melarikan diri. B. Pasukan membangkang. C. Pasukan gugur. D. Pasukan dihancurkan musuh. E. Pasukan tercerai-berai. F. Pasukan mundur dan mengabaikan perintah. Apabila kedua belah pasukan berada di kondisi yang sama, tetapi jika pasukan Anda melawan pasukan musuh yang jumlahnya 10 kali lebih banyak, seluruh pasukan Anda pasti akan melarikan diri. Ketika prajurit biasa terlalu kuat, sedangkan perwira mereka terlalu lemah, hasilnya adalah pembangkangan. Ketika perwira terlalu kuat dan prajurit biasa terlalu lemah, hasilnya seluruh pasukan akan gugur. Ketika perwira tinggi marah dan membangkang, pada saat bertemu musuh memberikan perintah, berperang pada bawahannya atas kemauannya sendiri. Sebelum perwira tinggi tersebut dapat mengetahui apakah dia berada dalam posisi untuk menyerang atau tidak, hasilnya pasti adalah kehancuran pada pasukannya. Ketika sang jenderal lemah dan tidak berwibawa,
ketika perintah dan komandonya kurang jelas dan aneh-aneh, saat tidak ada tugas jelas diberikan kepada perwira dan pasukan, dan barisan dibentuk secara serampangan. Akibatnya adalah pasukan akan tercerai-berai. Ketika seorang jenderal yang tidak dapat memperkirakan kekuatan musuh mengizinkan pasukan yang lebih lemah untuk melawan yang lebih kuat, atau mengutus detasmen atau satuan pasukan yang berada di suatu tempat untuk menjalankan tugas yang bersifat sementara melawan pasukan yang lebih kuat, dan tidak menempatkan pasukan khusus di garis depan. Hasilnya adalah kalah telak. Itulah 6 malapetaka yang dapat membawa Anda menuju kekalahan. Maka dari itu, seorang jenderal mesti bertanggung jawab penuh atas pasukan yang dipimpinnya. Bentang alam di suatu wilayah negara merupakan sekutu terbaik prajurit di medan perang. Tetapi kemampuan untuk memperkirakan kekuatan musuh, kemampuan untuk mengunci kemenangan, dan dengan cerdik memperkirakan rintangan, bahaya, dan jarak merupakan ujian bagi seorang jenderal besar. Ketika seorang jenderal mengetahui hal-hal ini dan dalam pertempuran mempraktikkan pengetahuannya, kemenangan akan menjadi miliknya. Sedangkan seorang jenderal yang tidak memahami dan mempraktikkannya pasti akan menelan kekalahan. Jika Anda yakin bisa memenangkan suatu pertempuran, Anda harus segera melakukannya. Meskipun penguasa melarangnya, di sisi lain, jika pertempuran tidak akan menghasilkan kemenangan, sebaiknya Anda tidak perlu bertarung meskipun sang penguasa menyuruh Anda. Seorang jenderal yang maju tanpa mendambangkan ketenaran dan mundur tanpa rasa malu, yang hanya berpikir untuk melindungi negaranya dan melakukan pelayanan yang baik bagi kedaulatannya, adalah sebuah permata bagi kerajaan. Anggap pasukan Anda sebagai putra-putri Anda, dan mereka akan mengikuti Anda ke lembah paling dalam. Anggap pasukan Anda sebagai putra-putri Anda, dan mereka akan mengikuti Anda ke lembah yang paling dalam. Pandanglah mereka sebagai anak-anak kesayangan Anda, dan mereka akan berdiri di samping Anda, bahkan sampai mati. Sebuah pasukan mungkin terlalu dimanja sehingga mereka tidak akan memberikan manfaat bagi Anda, terlalu lemah lembut sehingga tidak mudah diberikan komando, dan begitu sulit diatur sehingga tidak bisa disiplin. Pasukan seperti ini bagaikan sekelompok orang yang manja dan sombong, serta mereka tidak layak dilatih dan dikirim ke medan perang. Jika kita tahu bahwa pasukan dalam kondisi untuk menyerang, tetapi tidak menyadari bahwa musuh telah siap siaga, kita baru setengah jalan menuju kemenangan. Jika kita tahu bahwa musuh lengah, tetapi tidak menyadari bahwa pasukan kita sendiri tidak dalam kondisi untuk menyerang, kita baru setengah jalan menuju kemenangan. Kemudian ketika kita tahu bahwa musuh tampak mudah diserang dan dikalahkan, dan juga tahu bahwa pasukan kita berada dalam kondisi untuk menyerang, tetapi tidak menyadari bahwa keadaan alam sekitar membuat pertempuran tidak dapat dilakukan, kita baru setengah jalan menuju kemenangan. Maka dari itu, prajurit yang berpengalaman, sekali bergerak tidak akan pernah goyah. Sekali dia telah meninggalkan perkemahannya di alam terbuka sebagai tempat perhentian sementara dan maju menuju medan perang, dia tidak akan pernah gentar melawan musuh. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa apabila Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, kemenangan akan menjadi milik Anda. Jika Anda tahu di mana langit dijinjing dan bumi dipijak, genaplah kemenangan Anda. Bab 11. 9 Medan Perang. Sun Tzu berkata bahwa di sini ada 9 jenis medan perang dalam seni perang yang wajib dipahami. A. Medan perang tersebar. B. Medan perang perbatasan. C. Medan perang kunci. D. Medan perang komunikatif. E. Medan perang fokus. F. Medan perang serius. G. Medan perang sulit dan bahaya. H. Medan perang terkepung. I. Medan perang keputusasaan. Ketika seorang jenderal bertempur di wilayahnya sendiri, wilayah itu dapat disebut sebagai medan perang tersebar. Ketika sebuah pasukan baru saja menembus wilayah musuh, pasukan itu dianggap berada di dalam medan perang perbatasan.
Wilayah yang kepemilikannya mendatangkan keuntungan besar bagi kedua belah pihak, maka akan disebut sebagai medan perang kunci. Wilayah di mana masing-masing pihak memiliki kebebasan bergerak disebut medan perang komunikatif. Jika suatu wilayah dikepung oleh tiga negara lain, dan jika perampasan oleh salah satu negara sangat penting bagi penentuan keunggulan atas negara lainnya, maka wilayah itu dianggap sebagai medan perang fokus. Kemudian pasukan telah menembus ke jantung wilayah musuh, meninggalkan sejumlah kota berbenteng di belakangnya, maka kota tersebut akan disebut medan perang serius. Hutan di pegunungan, jalan yang terjal, rawa-rawa, dan wilayah yang sulit untuk dilewati akan disebut sebagai medan perang sulit dan berbahaya. Suatu wilayah yang hanya dapat dicapai melalui jalan masuk yang sempit, yang jalan keluarnya hanya melalui jalur yang berbahaya dan berkelok-kelok, dan sebuah pasukan kecil musuh sudah cukup untuk menyerang pasukan Anda yang lebih besar, akan dikategorikan sebagai medan perang terkepung. Suatu wilayah yang dimana kita hanya dapat diselamatkan dari kehancuran dengan bertarung tanpa henti disebut sebagai medan perang keputusasaan. Oleh karena itu, di medan perang tersebar jangan pernah melawan. Di medan perang perbatasan jangan pernah berhenti. Di medan kunci jangan pernah menyerang. Di medan komunikatif jangan pernah mencoba menghalangi jalan musuh. Di medan fokus bersatulah dengan sekutu Anda. Di medan yang serius berkumpul di penjarahan. Di tanah yang sulit tetaplah berjalan bersamaan. Di medan perang terkepung gunakan siasat. Di medan perang keputusasaan, bertarunglah. Dikatakan bahwa para ahli strategi militer pada masa lampau mampu memastikan bahwa pasukan musuh di barisan depan dan belakang tidak dapat bergabung tepat pada waktunya. Maka memastikan bahwa pasukan-pasukan musuh yang lebih besar dan kecil tidak akan mampu untuk saling mendukung dan saling membantu. Mereka memastikan bahwa para musuh tidak akan mampu untuk saling menyelamatkan. Juga para komando dan perintah musuh dari atasan ke bawahan tidak akan diterima atau ditaati. Ketika mereka berhasil berkumpul bersama, mereka tidak dapat menyusun dan memiliki pasukan yang lengkap dan tertib. Bergeraklah hanya jika terdapat keuntungan untuk didapatkan dan berhentilah ketika tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan. Apabila ditanya bagaimana mengatasi musuh dalam jumlah besar, dan dalam barisan yang teratur, pada satu titik untuk siap menyerang, saya akan mengatakan, mulailah dengan merebut sesuatu yang berharga bagi lawan Anda. Maka lawan Anda akan menuruti keinginan Anda. Kecepatan merupakan inti dari perang karena ini memanfaatkan ketidaksiapan musuh. Buat jalan Anda melalui rute yang tidak terduga dan serang tempat-tempat yang tidak dijaga oleh musuh. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip yang harus Anda perhatikan sebelum menyerang musuh. Semakin jauh Anda menembus suatu wilayah, semakin besar solidaritas pasukan Anda dan dengan demikian, para musuh tidak akan melawan Anda. Anda harus mampu untuk menjarah dan bertahan hidup dari sumber daya musuh sehingga pasukan Anda akan mendapatkan pasokan makanan yang cukup. Perlakukanlah pasukan secara bijaksana, dan jangan paksakan mereka untuk melakukan hal yang tidak perlu. Satukan jiwa dan semangat juang pasukan, serta pertahankan dan kumpulkanlah kemampuan tempur mereka yang luar biasa. Ketika tiba saatnya untuk menempatkan pasukan ke medan perang, gunakan berbagai strategi dan rencana yang berada di luar perkiraan musuh. Tempatkan pasukan Anda dalam berbagai posisi yang membuat mereka tidak melarikan diri sehingga mereka akan bertarung mati-matian tanpa berpikir untuk melarikan diri. Mereka tidak takut menghadapi kematian. Para perwira dan prajurit akan memberikan kemampuan terbaik mereka dalam pertempuran. Ketika prajurit dalam kesulitan dan mereka putus asa, lalu mereka kehilangan keberanian dan jika tidak ada tempat berlindung, mereka akan berdiri teguh. Jika mereka berada di tempat yang berseteru, mereka akan menunjukkan sikap yang keras kepala. Jika tidak ada bantuan untuk itu, mereka akan berjuang keras. Jadi, tanpa menunggu untuk dikerahkan, para prajurit akan terus-menerus diam tanpa menunggu untuk diminta. Mereka akan melakukan apa yang Anda perintahkan.
Tanpa batasan, mereka akan setia tanpa memberi perintah. Mereka dapat dipercaya. Melarang percaya pada pertanda dan menyingkirkan keraguan akan tahayul. Kemudian sampai kematian itu sendiri datang. Tidak ada malapetaka yang perlu ditakuti. Jika pasukan kita tidak terlalu dibebani dengan uang, itu bukan karena mereka tidak menyukai kekayaan. Jika umur mereka tidak terlalu panjang, itu bukan karena mereka tidak berumur panjang. Pada hari mereka diperintahkan untuk berperang, pasukan Anda mungkin menangis, dan mereka yang berbaring membiarkan air mata mengalir di pipi mereka. Akan tetapi, biarkan mereka berada dalam posisi tanpa jalan keluar, dan mereka akan menunjukkan keberanian seorang Chung atau Kuei. Ahli taktik yang terampil dapat disamakan dengan Suaijan. Suaijan merupakan seekor ular yang ditemukan di pegunungan Chung. Pukul kepalanya, dan Anda akan diserang oleh ekornya. Serang ekornya, Anda akan diserang oleh kepalanya. Serang di tengahnya, maka Anda akan diserang oleh kepala dan ekornya. Ditanya apakah tentara dapat dibuat meniru Suaijan? Saya harus menjawab, ya, karena orang-orang Wu dan orang-orang Yue merupakan musuh, namun jika mereka menyeberangi sungai dengan perahu yang sama dan terkena badai, mereka akan saling membantu sama seperti tangan kiri membantu tangan kanan. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengandalkan kekangan kuda dan mengubur roda kereta di dalam tanah sebagai alat untuk mengendalikan pasukan. Prinsip mengelola pasukan adalah dengan menetapkan satu standar keberanian yang harus dimiliki semua orang. Penempatan yang efektif baik bagi pasukan yang kuat maupun yang lemah tergantung pada pemahaman dan pemanfaatan medan perang. Jadi, jenderal yang terampil memimpin pasukannya seolah-olah dia sedang memimpin satu orang. Mau tidak mau dengan cekatan, adapun di sini urusan seorang jenderal untuk diam dan dengan demikian memastikan kerahasiaan tegak dan adil. Dan dengan demikian menjaga ketertiban. Dia harus mampu membuat bingung para bawahan dan anak buahnya dengan laporan dan penampilan palsu. Dan dengan demikian mereka akan terperdaya seluruhnya. Dengan mengubah peraturan dan rencananya, dia akan menahan musuh tanpa pengetahuan yang pasti. Dengan menggeser perkemahan dan mengambil rute memutar, dia mencegah musuh mengetahui tujuannya. Pada saat kritis, pemimpin pasukan bertindak seperti orang yang telah memanjat ketinggian dan kemudian menendang tangga di belakangnya. Dia membawa anak buahnya jauh ke wilayah musuh sebelum dia menunjukkan dirinya. Dia membakar perahunya dan merusak peralatan masaknya. Seperti seorang gembala yang mengembalakan sekawanan domba, dia menggiring anak buahnya ke sana kemari dan tidak ada yang tahu apakah dia akan pergi atau tidak. Memimpin semua divisi pasukan dan menghadapkan mereka pada bahaya besar, itulah yang dihadapkan untuk dilakukan oleh seorang jenderal. Variasi dan perubahan dari 9 jenis medan perang berbagai keuntungan yang didapat dari tindakan bertahan maupun menyerang. Serta pemahaman atas sifat dasar manusia merupakan aspek penting yang perlu untuk dipelajari secara cermat. Ketika menyerang wilayah musuh, prinsip umumnya adalah bahwa menembus secara mendalam membawa kohesi. Menembus tapi secara tidak mendalam berarti dispersi. Ketika Anda meninggalkan negara Anda sendiri dan membawa pasukan Anda melintasi wilayah tetangga, Anda akan menemukan diri Anda pada tempat yang kritis. Ketika ada jalan di keempat sisi wilayah tersebut, merupakan salah satu jalan raya yang berpotongan. Ketika suatu pasukan menerobos jauh ke dalam wilayah musuh, pasukan itu berada di dalam tanah serius. Ketika suatu pasukan tidak jauh menerobos ke dalam wilayah musuh, mereka berada di tanah perbatasan. Ketika ada benteng musuh di belakang Anda, dan Anda harus melewati jalur yang sempit di depan, dan jalur itu medan perang yang terkepung. Ketika tidak ada tempat perlindungan sama sekali, itu adalah medan perang keputusasaan. Oleh karena itu, di medan perang yang tersebar saya akan menginspirasi orang-orang saya dengan satu tujuan. Di medan perbatasan saya harus tetap menjaga agar para pasukan tetap berhubungan erat. Ketika menghadapi medan kunci, saya harus cepat-cepat membawa pasukan untuk maju mendudukinya sebelum medan perang tersebut diduduki oleh musuh.
Di medan perang komunikatif, Anda harus waspada dalam bertahan. Di medan perang fokus, Anda harus memperkuat persekutuan dengan negara-negara tetangga. Di medan perang serius, Anda harus terus-menerus memastikan pasokan makanan dan perbekalan. Di medan perang berbahaya, Anda harus mendorong pasukan untuk maju dengan cepat demi untuk melewatinya. Di medan perang yang menyempit, Anda harus mengunci jalan masuk dan keluarnya. Jika Anda berada di medan perang kematian, bertarunglah seakan Anda tidak ingin hidup lagi. Sudah merupakan sifat alami dari para prajurit untuk melawan ketika mereka dikepung, bertarung sampai mati ketika mereka tidak memiliki pilihan lain, dan patuh ketika mereka berada pada situasi yang sangat berbahaya. Jadi, ketika siasat dan taktik para panglima perang dari negara-negara tetangga tidak diketahui, seseorang tidak dapat menjalin persekutuan apapun dengan mereka. Orang-orang yang tidak mengetahui kondisi pegunungan berhutan, dataran berbahaya dari jalur-jalur pegunungan, serta bahaya di rawa-rawa, tidak akan mampu menggerakkan pasukan. Orang-orang yang tidak menggunakan pemandu lokal tidak akan mampu untuk melewati medan perang tersebut. Jika seseorang jenderal gagal memahami dan memanfaatkan bahkan salah satu dari 9 jenis medan itu, orang itu tidak dapat diakui sebagai panglima tertinggi dari suatu pasukan penakluk. Ketika seorang panglima perang menyerang suatu negara yang besar, dia akan memastikan musuh tidak akan dapat mengumpulkan semua kekuatannya untuk melawan pasukannya. Dia akan mengatasi musuhnya dengan sangat meyakinkan dan membuat negara-negara lain begitu kagum sehingga tidak satupun dari negara musuh berani bersatu untuk melawannya. Jadi, seorang pemimpin tertinggi tidak harus berjuang untuk mendapatkan persekutuan dengan negara-negara lain. Dia tidak harus mengembangkan atau membina kekuatan dengan negara lain. Sebaliknya, dia mengandalkan kemampuan tertingginya untuk menguasai musuh guna mencapai semua tujuannya. Jadi, dia akan mampu untuk menaklukkan banyak kota dan menguasai negara musuh. Dalam situasi perang, berikan penghargaan yang berbeda dari biasanya, laksanakan perintah yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang lazim. Pimpinlah seluruh kekuatan pasukan seolah-olah sedang memberi perintah kepada satu orang. Perintahkan kepada perwira dan prajurit untuk menjalankan tugas, tetapi jangan beritahu mereka alasan atau tujuannya. Perintahkanlah mereka untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin, tetapi jangan ungkapkan tentang bahaya yang ada. Tempatkan para perwira dan prajurit ke medan berbahaya, maka mereka akan berusaha bertahan hidup. Tempatkan para prajurit di medan kematian, dan mereka akan berjuang dengan keras untuk hidup. Ketika pasukan itu terjunkan ke medan perang dengan segala bahayanya, mereka mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jadi, kemenangan dalam berperang dapat dicapai dengan cara berpura-pura menampung berbagai motif dan hasrat musuh. Pusatkan kekuatan Anda pada satu posisi musuh. Jadi, meskipun datang dari jarak ribuan kilometer, Anda dapat membunuh pemimpin musuh. Hal yang dimaksud di sini ibarat seni menyelesaikan tugas secara terampil dan cakap. Ketika tiba waktunya bertempur, tutuplah semua jalan keluar di perbatasan, batalkan semua izin perjalanan, dan jangan sampai ada pergerakan dari para utusan negara-negara lain. Bersikaplah tegas di ruang sidang, maka Anda akan mengendalikan situasi. Jika musuh memberikan satu celah, masuklah dengan cepat untuk memanfaatkannya. Cegahlah musuh dengan cara merampas barang berharga mereka, dan jangan biarkan musuh mengetahui kapan Anda menyerang. Strategi militer harus disesuaikan dengan keadaan musuh, sehingga berbagai tindakan dan keputusan dapat ditentukan sesuai rencana perang tersebut. Jadi, pada permulaan pertempuran berpura-puralah malu seperti seorang gadis, guna memancing musuh memberikan celah. Seiring dengan berlangsungnya pertempuran, hendaklah Anda sama cepatnya dengan kelinci yang kabur sehingga dapat memanfaatkan ketidaksiapan musuh. Bab 12. Menyerang dengan api. Sun Tzu berkata bahwa ada 5 cara untuk menyerang musuh dengan api. Membakar semua pasukan musuh di titik perkemahan mereka.
A. Membakar tempat penyimpanan logistik musuh. B. Membakar perbekalan di kereta perang milik musuh. C. Membakar gudang senjata dan amunisi musuh. D. Melontarkan tembakan api langsung ke arah musuh. Untuk melancarkan serangan menggunakan api, ada beberapa prasyarat yang mesti kita patuhi. Berbagai macam bahan dan peralatan untuk membuat serangan api harus selalu tersedia setiap saat. Ada saat yang menguntungkan untuk melancarkan serangan api, dan ada saat-saat yang tepat untuk memulai melakukan serangan dengan api. Kondisi yang tepat untuk melancarkan serangan dengan api adalah saat cuaca yang sangat kering dan panas. Hari tersebut ditunjukkan pada konstelasi garis edar bulan dan posisi 4 bintang. Keempat posisi bulan dan bintang di antara rasi-rasi ini mengisyaratkan hari-hari dengan embusan angin yang kencang. Dalam melancarkan serangan api, Anda harus menggunakan 5 cara menyerang secara bergantian, tergantung pada keadaan saat itu. Ketika api sudah berkobar di perkemahan musuh, bersiaplah untuk menyerang musuh dengan cepat. Ketika api sudah berkobar di dalam perkemahan musuh, tetapi prajurit masih diam, tunggulah dengan sabar dan jangan melakukan serangan yang terburu-buru. Ketika kekuatan api telah mencapai puncaknya, ikuti dengan serangan. Jika itu bisa dilakukan, jika tidak, tetap di tempat Anda berada. Jika memungkinkan untuk menyulut api dari luar perkemahan musuh, maka tidak perlu untuk menunggu api mulai menyala dari dalam perkemahan musuh, tetapi lancarkan serangan pada waktu dan kesempatan yang tepat. Ketika Anda hendak melakukan serangan api, bakarlah sesuai dengan embusan angin yang bertiup. Jangan menyalakan api pada posisi yang berlawanan dari arah tiupan angin. Jika angin bertiup kencang terus-menerus sepanjang hari, angin cenderung akan berhenti bertiup ketika malam tiba. Di setiap pasukan, 5 strategi yang berhubungan dengan api harus dipahami. Pergerakan bintang-bintang harus dicermati, dan perhitungan hari-hari yang tepat untuk melakukan serangan api. Maka dari itu, mereka yang menggunakan api sebagai bantuan amunisi, serangan menunjukkan kecerdasan. Maka dari itu, mereka yang menggunakan api sebagai bantuan amunisi serangan menunjukkan kecerdasan. Mereka yang menggunakan air sebagai bantuan untuk menyerang menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang kuat. Air dapat digunakan untuk memutus serangan api, tetapi air tidak dapat digunakan untuk menghancurkan dan membuat musuh kehilangan semua perlengkapan dan perbekalan perang. Adapun hal yang sangat disayangkan adalah orang-orang yang mampu memenangi pertempuran dan berebut wilayah serta kota-kota, tetapi tidak dapat memanfaatkan harta rampasan perang itu secara tepat dan bijaksana. Hal ini bisa membahayakan kepentingan mereka, karena sama artinya dengan pemborosan waktu dan sumber daya. Jadi, seorang pemimpin yang bijaksana dan pandai akan menyusun rencananya dengan baik. Sementara itu, jenderal yang baik cukup melaksanakan segala perintah yang datang dari sang pemimpin. Bergeraklah hanya ketika ada keuntungan yang dapat diperoleh, seranglah hanya ketika peluang keberhasilan muncul, dan bertempurlah hanya ketika berada pada posisi kritis. Seorang jenderal tidak dapat memutuskan untuk melakukan serangan hanya karena emosinya. Jika ada manfaat yang dapat diperoleh, bergeraklah, dan berhentilah ketika tidak ada manfaat yang dapat diperoleh. Amarah dapat berubah menjadi kebahagiaan, perasaan jengkel dapat tergantikan dengan kepuasan. Akan tetapi sebuah kerajaan yang pernah dihancurkan tidak akan pernah dapat muncul kembali. Orang mati juga tidak dapat dihidupkan kembali. Jadi seorang penguasa yang pandai selalu bersikap bijaksana dalam segala urusan, menyangkut perang, dan seorang jenderal yang cakap harus selalu berhati-hati dan waspada. Hal ini merupakan cara untuk menjaga keamanan seluruh bangsa, serta mempertahankan kekuatan dan keutuhan pasukan. Bab 13. Memanfaatkan mata-mata. Sun Tzu berkata bahwa memimpin 100.000 pasukan untuk sebuah operasi militer di tempat yang jauh akan membebani rakyat dan perekonomian negara.
Hal ini terjadi bersamaan dengan berkurangnya harta kekayaan negara yang banyaknya sama dengan pengeluaran setiap hari, yakni muncul 1000 keping perak. Akan muncul keributan dan gangguan besar atas perdamaian di dalam negeri dan di luar negeri, serta para rakyat akan menderita. Selain itu, akan terjadi gangguan pada pekerjaan yang bisa memengaruhi 700.000 rumah tangga. Negara atau kerajaan yang bermusuhan mungkin saling